Nah, di dalam penjara di wilayah ibu kota dinasti Feng yang agung, Xu Xian perlahan terbangun dan mencium bau busuk yang lembab di udara, yang cukup membuat perutnya menjadi mual. Xu Xian memiliki anjing peliharaan, seekor husky bernama RH, sehingga dia mengira anjingnya itu telah buang air di tempat tidur lagi. Namun setelah membuka matanya dan melihat sekeliling, Xu Xian terkejut mendapati dirinya berada di dalam sel penjara dengan dinding batu. 3 jendela kecil seukuran mangkuk nasi dan berbaring di atas tikar jerami yang dingin. Sinar matahari menembus jendela, menerangi dadanya dengan debu yang tebal di dalam sinarnya. Dalam kebingungannya, Xu Xian pun mulai meragukan keberadaannya dan akhirnya menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi. Kenangan masa lalu menyerbu pikirannya dengan cepat dan paksa. Xu Xian, nama kehormatannya adalah Ningyan, adalah seorang konstabel di Kabupaten Changle di wilayah ibu kota dinasti Feng. Gajinya sebulan adalah 2 tael perak dan juga 1 dan beras. Ayahnya seorang veteran yang gugur dalam kampanye gunung dan juga laut, dan ibunya meninggal karena sakit. Kenangan ini memberikan sedikit hiburan bagi Xu Xian, karena semua orang tahu bahwa mereka yang orang tuanya telah tiada, biasanya tidak sederhana. Meskipun dia telah bereinkarnasi, dia tetap tidak bisa lepas dari takdir menjadi seorang polisi. Meskipun dalam kehidupan sebelumnya dia adalah lulusan akademi kepolisian yang lebih tertarik pada kebebasan dan kehidupan mewah daripada pekerjaan yang melayani masyarakat. Namun, kini dia mendapati dirinya di sebuah penjara. 3 hari yang lalu, pamannya yang berpangkat 7 di pengawal kekaisaran sedang mengawal karavan pajak menuju ke ibu kota. Terjadi kecelakaan di perjalanan dan 150.000 tael perak pun akhirnya hilang. Kaisar memerintahkan paman Xu Xian untuk dihukum mati dan keluarganya dipenjara. Dengan para pria dikirim ke perbatasan untuk kerja paksa dan para wanita dikirim ke Jiao Fangxi. Sebagai keponakan dari Xu Fingxi, Xu Xian pun dipenjara dan dalam 2 hari lagi dia akan dikirim ke perbatasan untuk hidup sebagai buruh kasar. Xu Xian merasa ketakutan yang mendalam, membayangkan kerasnya kehidupan di perbatasan yang gersang dan juga berbahaya. Dia berusaha memanggil sistem untuk membantunya keluar dari situasi ini. Namun tidak ada jawaban apapun. Tanpa sistem, dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghindari hukuman adalah dengan menemukan kembali perak yang hilang dan menggunakan jasa itu untuk menebus kejahatannya. Namun dia butuh akses ke berkas kasus untuk mulai menyelidiki, sementara dia sendiri telah terkurung di penjara. Dalam keputusasaan, Xu Xian pun teringat bahwa keluarganya tidak besar dan tersebar di mana-mana, sehingga tidak ada yang bisa membantunya. Namun dia memutuskan untuk mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri. Ketika Xu Xian duduk dalam kegelapan selnya, tiba-tiba saja terdengar suara rantai bergeser dan langkah kaki seseorang yang mendekat. Seorang penjaga penjara datang mengawal seorang sarjana tampan, yang ternyata adalah sepupu Xu Xian, yaitu Xu Xinyan, yang akan mengikuti ujian kekaisaran musim gugur ini. Xu Xinyan memberitahu Xu Xian bahwa dia telah memberikan 300 tael perak seluruh tabungan keluarga kepada para penjaga yang akan mengawalnya ke perbatasan, sehingga dia pun bisa pergi dengan aman tanpa kecelakaan di jalan. Namun Xu Xinyan sendiri telah kehilangan kehormatan akademisnya dan di bawah perlindungan akademi, dia tidak akan dikirim ke perbatasan. Xu Xian nampak terkejut dan merasa sedih atas nasib sepupunya, yang tampaknya juga berada di ambang keputusasaan. Xu Xian dengan cepat menyadari bahwa Xu Xinyan mungkin berniat untuk bunuh diri, tetapi Xu Xinyan menolak mengakui hal itu. Sebelum pergi, Xu Xian meminta bantuan Xu Xinyan untuk mendapatkan berkas kasus kehilangan perak pajak. Xu Xinyan hanya menatapnya sejenak sebelum meninggalkan sel dengan tenang. Xu Xian tahu bahwa tanpa berkas itu, dia tidak akan bisa memulai penyelidikannya dan juga menyelamatkan dirinya dari hukuman mati di perbatasan. Xu Xinyan mengerutkan alisnya ketika dia bertanya kepada Xu Xian, "Apa yang ingin kau lakukan dengan itu?" Xu Xian menjawab dengan suara dalam, "Aku ingin tahu bagaimana kasus ini terjadi, agar bahkan jika aku mati dengan mengetahui alasannya. Jika tidak, aku tidak rela pergi." Xu Xian menyadari bahwa jika dia langsung mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan kasus ini, maka Xu Xinyan mungkin saja akan menganggapnya gila. Jadi dia pun memilih kata-katanya dengan hati-hati. Xu Xian yang asli dikenal sebagai orang yang keras kepala dan juga kaku. Setelah ragu sejenak, Xu Xinyan pun kemudian menjawab, "Aku sudah membaca berkasnya, aku bisa menceritakannya kepadamu.
Dalam beberapa hari terakhir, Xu Xianyan sibuk membantu keluarga Xu yang sedang mengalami kesulitan. Kasus ini terlalu besar sehingga tidak ada yang berani membantu, dan Xu Xianyan memutuskan untuk mencoba melacak kembali perak yang hilang agar keluarga mereka bisa keluar dari kesulitan ini. Melalui koneksi keluarga dan juga akademi, serta dengan beberapa tile perak, Xu Xianyan berhasil menyuap seorang pejabat kecil untuk menyalin berkas kasus itu untuknya. Namun karena kurangnya pengalaman dalam penalaran dan detektif, Xu Xianyan pun akhirnya menyerah pada kasus tersebut. Xu Xian mengangkat tangannya dan dia nampak menyela. Tulislah, tidak ada gunanya menceritakan. Xu Xian tahu bahwa semua detail penting ada dalam tulisan dan dia perlu merenungkannya secara menyeluruh. Dia juga memiliki kemampuan logika dan penalaran yang luar biasa dari kehidupan sebelumnya. Xu Xianyan yang biasanya tidak peduli dengan saudaranya itu nampak setuju untuk memenuhi permintaan terakhir dari Xu Xian dan pergi dengan langkah yang cepat. Xu Xian nampak duduk dan bersandar pada jeruji di penjara. Hatinya sangat gelisah. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia pun memutuskan untuk mencoba menyelesaikan kasus ini sebagai usaha terakhir. Sementara Xu Xian mencerna ingatan pemilik tubuh asli, dia memaksa dirinya untuk mengendalikan emosi negatifnya dan juga bersikap tenang. Dia tahu bahwa hanya dengan pikiran yang tenang, maka dia bisa berpikir jernih dan menganalisis kasus ini dengan teliti. Xu Xianyan kembali dengan cepat, membawa beberapa lembar kertas kaligrafi yang tintanya belum kering sepenuhnya. Waktu sudah habis, aku harus pergi, kata Xu Xianyan dengan ragu-ragu. Jaga dirimu, Xu Xian tidak menjawab. Pandangannya sudah tertuju pada kata-kata di atas kertas. Tulisan itu dalam bentuk kursif, dan jika Xu Xian tidak memiliki pendidikan dasar, dia tidak akan bisa membacanya. Xu Xian mengajak dirinya sendiri, berpikir bahwa pemilik asli tubuh ini tidak bisa membaca, dan mereka pasti sedang mempersiapkan bunga untuk makamnya. Oke, jadi kasus perak pajak dijelaskan seperti ini. 3 hari sebelumnya pada pukul 6.30 pagi, Xu Pingzi sedang mengawal pengiriman perak pajak ke ibu kota. Pada pukul 8.15, mereka tiba di Jalan Guangnan. Saat mereka menyeberangi jembatan, tiba-tiba ada angin aneh yang membuat kuda-kuda ketakutan dan melarikan diri ke sungai di tepi jalan. Segera setelah itu, terdengar ledakan dahsyat dan air sungai naik setinggi 6 zang dengan semburan air yang mencapai langit. Para penjaga perak terjun ke sungai untuk mencari perak, tetapi hanya menemukan 1.245 tile saja, sementara sisanya hilang semua. Selain catatan kejadian, terdapat juga pernyataan saksi mata dan tentara yang mengawal pengiriman. Dalam semua pernyataan ini, Xu Xian melihat sebuah frasa yang ditulis dengan tinta merah cinnabar. Monster di balik ini. Xu Xian terkejut dan hatinya tenggelam. Di gedung pemerintah wilayah ibu kota, setelah lebih dari 3 hari berurusan, 3 orang utama yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus perak pajak akhirnya bertemu. Gubernur wilayah ibu kota, Chen Wangguang, memegang cangkir teh porselen. Ekspresinya nampak muram. Dia mengenakan jubah merah tua yang menunjukkan dia sebagai pejabat peringkat keempat. Dia menghela nafas dan berkata, 2 hari lagi, Yang Mulia telah memerintahkan kita untuk menemukan kembali perak sebelum Xu Pingzi dipenggal. Kita harus bergegas. Di ruangan itu, ada seorang pria parubaya bernama Liu Chun dan seorang wanita muda berpakaian kuning. Liu Chun adalah anggota dari organisasi yang ditakuti oleh semua pejabat Feng, yaitu pengawas malam. Wanita muda itu berasal dari Si Tianjian dan memiliki status penting sebagai salah satu murid dari Grandmaster Si Tianjian. Liu Chun mengerutkan alisnya di saat dia melihat serpihan tebu yang diludahkan oleh wanita muda itu. Dengan gerakan pergelangan tangan, dia pun memanipulasi arus udara untuk menyapu serpihan-serpihan itu ke dalam satu tumpukan rapi. Dia kemudian berkata kepada Gubernur Chen, "Kasus ini diselimuti kabut dan sangat tidak wajar. Mungkinkah pendekatan kita salah?" Gubernur Chen mengerutkan alisnya dan dia bertanya, "Dari mana asal kata-kata ini, Master Li?" Liu Chun menggelengkan kepalanya dan dia tidak membantah. "Apakah ada perkembangan baru dari Xu Pingzi?" Gubernur Chen menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xu Pingzi hanya seorang ahli bela diri yang terus mengklaim bahwa dia tidak bersalah. Wanita muda itu dengan tenang berkata, "Aku melihat kinya, dia tidak berbohong." Kedua pria itu nampak mengangguk dan percakapan mereka beralih dari Xu Pingzi yang telah diperiksa dan dibersihkan dari kecurigaan. Liu Chun kemudian melanjutkan, "Mungkinkah pendekatan kita dalam penyelidikan ini salah? Mungkin bukan monster yang melakukannya." Gubernur Chen menghela nafas dalam-dalam dan dia berkata, "Jika bukan mereka, lalu siapa yang melakukannya? Bagaimana bisa perak bisa hilang begitu saja?" Mereka semua terdiam, kecuali wanita muda itu yang terus mengunyah tebu tanpa peduli sedikit pun.
Lee Yu-chun, seorang penyelidik yang berdedikasi, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, kenapa para monster mencuri perak pajak? Gubernur Chen setelah berpikir sejenak, dia pun menjawab, saat para monster bertindak, mereka tidak pernah berpikir terlebih dahulu dan hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Mencari alasan di balik tindakan mereka hanya akan menyebabkan sakit kepala. Namun gadis bergaun kuning yang tampak santai meski dalam situasi serius memiliki pandangan yang berbeda. Bukankah daging manusia itu lebih lezat? Tunggu sebentar, biarkan aku menyelesaikan bunku. Dia dengan cepat menghabiskan 2 bun daging besar. Pipinya menggembung seperti Xiaolongbao. Sebelum menelannya dan meneguk teh, kemudian dia pun melanjutkan topik tentang daging manusia dengan penuh semangat. Monster tidak memiliki kekhawatiran. Perak bagi mereka tidak akan semenarik manusia hidup. Bahkan jika mereka menginginkan perak, mencuri atau merampok di tempat lain akan jauh lebih baik atau lebih aman daripada mencoba mencuri perak pajak. Mencuri perak pajak di Kota Feng terlalu bersiko, pikirnya. Gubernur Chen mengangguk setuju. Kamu ada benarnya, itu tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa mereka diperintahkan. Lee Yu-chun menyipitkan matanya, mencoba menemukan pola dalam kekacauan ini. Lalu, siapa yang memerintahkan para monster ini untuk mencuri perak? Untuk alasan apa? Mengapa kiriman ini? Mengapa 150.000 tael? Gubernur Chen nampak berpikir keras. Kita bisa berpikir seperti ini. Orang di balik semua ini membutuhkan sejumlah besar uang tunai, tetapi dia tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian. Pada dasarnya, mereka tidak bisa menipu dan memaras dengan sembarangan. Gadis bergaun kuning itu yang kini menyusun kembali penampilannya, menjawab dengan jawaban yang cerdik. Jadi mereka mengincar perak pajak ini. Gubernur Chen kembali mengangguk. Rute yang diambil pengiriman pajak semuanya acak. Diputuskan menit terakhir oleh penjaga kerajaan Su Pingzi. Namun monster tersebut mengatur penyergapan di tepi sungai. Di penjaga, kita mungkin memiliki mata-mata. Lee Yu-chun memandang Gubernur Chen dengan serius. Haruskah kita pergi ke Akademi Rusa Awan meminta para Konfusius untuk melakukan interogasi? Gadis bergaun kuning itu memutar matanya dan dia merasa sedikit jengkel. Kamu tidak percaya pada sirmeki dari si Tianjian kita kan? Aku kan sudah bilang tidak ada dari penjaga yang mengawal kiriman itu yang tahu apa-apa. Dan begitu, alur pemikiran pun terhenti dan ketiganya nampak terdiam, merenungkan situasi yang semakin rumit. Lee Yu-chun membaca kertas kasus dengan cermat, sementara Gubernur Chen terus saja menghela nafasnya. Gadis bergaun kuning itu, Chai Wei, bermain-main dengan piring Feng Shui di pinggangnya, berpikir untuk segera pergi ke istana untuk makan malam bersama dengan putri tertua. Di sudut lain, Xu Xian, seorang pemuda yang terjebak dalam situasi ini, merasa semakin tertekan. Jika benar bahwa monster berada di balik semua ini, maka dia tidak memiliki harapan. Yuo Guai telah ada di dunia ini sejak zaman kuno, dan hubungan mereka dengan manusia selalu dipenuhi kekerasan. Xu Xian menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya adalah dengan menemukan di mana perak itu berada. Dengan keinginan kuat untuk hidup, Xu Xian pun mulai menganalisis kasus ini dengan cermat, mencoba menyusun semua petunjuk yang ada. Kasus perak pajak memiliki 2 poin kecurigaan utama: angin ajaib dan ledakan perak setelah jatuh ke sungai. Meskipun banyak jalur kultivasi utama yang memiliki kemampuan untuk menciptakan angin ajaib, ledakan tanpa perkelahian besar sangatlah mencurigakan. Xu Xian mulai berpikir bahwa mungkin saja ada unsur manusia di balik semua ini. Dia tahu bahwa dalam setiap kasus kejahatan, pelaku pasti akan meninggalkan jejak. Dia memutuskan untuk mencari petunjuk kecil yang mungkin saja terlewatkan oleh penyidik sebelumnya. Dalam pikirannya, Xu Xian memvisualisasikan ulang kejadian pada hari itu. Mengingat setiap detail kecilnya, dia membayangkan kembali bagaimana Su Pingzi dan para penjaga pengawal pajak perak hingga momen ketika angin ajaib datang dan kuda-kuda pun ketakutan, menyebabkan perak jatuh ke sungai dan akhirnya meledak. Dengan pengetahuan modernnya, Xu Xian pun menyadari bahwa ada kemungkinan besar petunjuk tersembunyi dalam kejadian ini. Dalam kondisi yang penuh dengan adrenalin, otaknya bekerja dengan cepat seperti CPU berkecepatan tinggi, menghubungkan berbagai detail dan menyusun kembali kasus ini. Dengan keyakinan penuh, Xu Xian merasa dia telah memecahkan kasus ini. Dia kemudian berteriak memanggil para penjaga, meminta untuk bertemu dengan Gubernur Chen. Meskipun awalnya dia ditolak, keteguhan dan keyakinan dari Xu Xian berhasil membuat penjaga menyampaikan pesan penting yang satu ini. Di ruang belakang, Gubernur Chen, Lee Yu-chun, dan Chai Wei tengah berdiskusi serius tentang kasus ini. Ketika mereka mendengar bahwa Xu Xian memiliki petunjuk penting, perhatian mereka langsung tertuju kepada pemuda itu. Meskipun dia hanya dianggap sebagai korban yang terjebak dalam situasi ini, tetapi mereka memutuskan untuk mendengarkannya. Xu Xian dengan pakaian tahanan dan bekas luka darah di tubuhnya dibawa masuk ke ruangan tersebut. Dia berjalan dengan tegap dan siap untuk mengungkapkan kebenaran yang berhasil dia temukan
dalam kasus perak pajak yang cukup rumit ini. Saat Xu Xian melangkah ke dalam aula, dia pun langsung merasakan 3 tatapan tajam yang tertuju kepadanya. Orang berbaju merah itu pastinya adalah gubernur dengan jahitan angsa liar. Peringkat keempat, pria paruh baya dengan gong perak di dadanya. Pengawas malam, sial, gadis itu sangat menarik. Apakah dia sudah menikah? Pikir Xu Xian sambil mencuri pandang ke dadanya. Dia merasa lebih tenang. Gubernur Chen kemudian duduk di kursi tingginya tanpa ekspresi dan dengan suara yang tegas seperti sedang menginterogasi seorang kriminal. Dia berkata, "Xu Xian, 3 hari yang lalu saat kamu dijebloskan ke penjara, kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki petunjuk penting. Kamu tahu kan konsekuensi menyembunyikan kebenaran?" Sebagai pejabat yang berpengalaman, meskipun artinya penuh kecemasan, Chen tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam bertanya tentang kasus tersebut. Fakta bahwa Xu Xian berada dalam situasi itu berarti dia setidaknya setengah berhasil. Xu Xian tetap tenang dan dia menjawab, "Tuan, baru saja adik laki-lakiku datang mencariku. Aku mintanya untuk membawa berkas kasusnya." Pertama, seseorang harus jujur. Ketiga orang yang hadir mengetahui tentang Xu Xian bukan karena dia terkenal, tetapi karena dia adalah putra tertua dari Xu Pingzi. Mereka secara alami melakukan penyelidikan menyeluruh tentang dirinya. "Apa hubungannya ini dengan petunjukmu?" tanya Chen. "Aku menyimpulkan kebenarannya dari rincian berkas kasus, Tuan." "Tunggu." Chen memotongnya, sedikit condong ke depan. "Dari berkas kasus? Ini tentu bukan yang dia harapkan." "Aku telah memecahkan kasus ini." Xu Xian nampak mengangguk, menunjukkan bahwa dia memang serius. Dengan susah payah menahan keinginan untuk memanggil seorang agar melemparkan orang rendahan ini kembali ke selnya, Gubernur Chen pun menjawab dengan sangat tegas, "Aku akan mendengarkanmu. Namun aku harus mengingatkanmu, jika kamu berani berbicara omong kosong, 200 kali pukulan dengan tongkat cukup untuk membuat dagingmu terpisah dari tulang." Kasus perak pajak bukan disebabkan oleh monster, melainkan oleh manusia. Dengan satu kalimat, dia pun mengejutkan ruangan itu. Gubernur Chen langsung memukul meja dengan marah dan berteriak, "Omong kosong! Penjaga, bawa dia pergi. Beri dia 200 pukulan." Ini adalah kesimpulan bersama ketiga penyelidik bahwa monsterlah yang mencuri perak itu. Jika awalnya mereka berharap Xu Xian dapat memberikan mereka pencerahan, sekarang mereka sangat kecewa. Hanya kata-kata gila dari seekor anjing kecil yang mencoba melompat ke pagar. Mata pria parubaya itu sedikit cerah saat dia melambaikan tangan untuk menghentikan para penjaga yang baru saja masuk ke dalam. "Tuan Chen, tolong, jangan terlalu buru-buru." Dia pun mengarahkan tatapannya ke Xu Xian, menatapnya dengan intensitas yang membara. "Lanjutkan." Temperamen Gubernur Chen ini benar-benar sesuatu. Xu Xian tahu bahwa sekarang dia harus menunjukkan kemampuannya. Dari pernyataan para penjaga gerbang, pemanku masuk ke kota pada pukul 6.30 pagi. Dan pada pukul 8.15, pengiriman perak mencapai jalan Guangnan. Pada saat itulah angin aneh pun berhembus, kuda-kuda ketakutan dan jatuh ke sungai. Dia berusaha sebaik mungkin untuk membuat nada suaranya tidak mendominasi maupun rendah diri, membuat dirinya tampak lebih percaya diri. Dengan cara ini, daya tariknya pun akan meningkat. Gubernur Chen nampak mengangguk. "Inilah sebabnya kami menyimpulkan bahwa ada monster yang bersembunyi di sungai." "Tidak sepenuhnya," Xu Xian membalas dengan lantang. "Angin setan itu hanya pengalih perhatian. Ledakan sungai juga hanya sebuah ledakan. Sebenarnya ada satu detail kecil yang kalian lewatkan. Satu detail kecil yang mengungkapkan seluruh kasus ini." Chen pun segera bertanya, "Detail apa?" Liu Chun bersiap untuk mendengarkan dengan seksama. Gadis bergaun kuning itu menggigit manisan madunya, tetapi dia tidak mengunyah, sambil melihat Xu Xian dengan mata cerah dan hidup. Mereka telah meriksa kasus ini berulang kali, sampai-sampai mereka tahu peristiwanya seperti punggung tangan mereka sendiri. Namun mereka tidak menemukan kekurangan dalam apa yang telah terjadi. "Pamanku mengawal 150.000 tael perak. Bolehkah aku bertanya, tuan-tuan, berapa jin 150.000 tael itu?" Wajah Liu Chun tiba-tiba saja kaku, dan gadis bergaun kuning itu memiringkan kepalanya, tidak merespon untuk waktu yang lama. Gubernur Chen dengan tidak senang dia pun berkata, "Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, maka katakanlah, jangan menggantungkan sesuatu." Xu Xian awalnya ingin memberikan beberapa petunjuk agar orang-orang penting ini dapat mengetahuinya sendiri. Namun upaya ini tampaknya gagal. "Keterampilan matematika mental mereka benar-benar rendah ya. Kalian orang-orang kuno." Xu Xian lalu menjawab, 9.375 jin. Menurut sistem berat dunia ini, satu jin itu adalah 16 tael. Jadi 150.000 tael adalah 9.375 jin. Liu Chun mengerutkan keningnya, seolah menyadari sesuatu. Cai Wei juga mengenyitkan alisnya, dan dia bertanya, "Apa artinya ini?" Suaranya jernih dan nyaring seperti lonceng.
Ini berarti kamu tidak terlalu cerdas. Xu Xian menjawab. Berapa jarak antara gerbang kota dan jalan Guangnan? Liu Chun menjawab, 30 li. Melewati berapa banyak jalan pasar? 4. Seberapa cepat kuda mengangkut pergi? Kuda pengangkut? Mata Liu Chun seketika melebar. Saat dia tiba-tiba berdiri, dia pun menatap dengan mata terbuka lebar, menunjukkan ekspresi yang jelas menunjukkan, jadi begitu caranya. 3 hari penyelidikan, mencari jejak monster tanpa adanya hasil. Pengawas malam yang berpengalaman ini berpikir bahwa dia mengambil pendekatan yang salah. Namun tidak ada jejak pemikiran yang jelas dalam benaknya. Dan karena itu, dia pun tidak benar-benar menaruhnya di hati. Gubernur Chen merasa merinding. Dia masih belum menyadari ada yang salah. Jelas berpikir bukanlah kalian utama dari gubernur ini. Dia pun kemudian melihat ke gadis bergaun kuning. Dan tiba-tiba saja merasa jauh lebih baik. Yang terakhir dia pun bertanya, apa masalahnya di sini? Dengan sedikit kegembiraan, Liu Chun pun langsung menjawab, waktunya tidak cocok. Jalan Guangnan adalah 30 li dari tembok kota. Pada kecepatan kuda pengangkut melewati 4 jalan pasar, jika mereka masuki gerbang pada pukul 6.30, maka mereka tidak mungkin mencapai jalan Guangnan pada pukul 8.15. Karena dia terjebak dalam kesalahan pertama, berpikir bahwa Yao Guai yang mencuri perak. Tetapi setelah beberapa dorongan oleh Xu Xian, dia pun segera menyadari bahwa ini bukanlah kasusnya dan menangkap kekurangan dalam semuanya. Namun perak memang mencapai jalan Guangnan pada pukul 8.15. Ada banyak orang biasa yang menyaksikan kuda-kuda berlari ke sungai, dan itu tidak bisa palsu. Cai Wei menambahkan dengan suara jernih. Mengangguk, Gubernur Chen kembali menambahkan, dan bagaimana ini bisa dijelaskan? Ini, Liu Chun terdiam sejenak, sebelum tanpa sadar melihat ke arah Xu Xian. Karena yang dikawal bukanlah perak, Xu Xian menjawab dengan tegas. Omong kosong, Chen berteriak. Melewati apakah pamanku atau para pengawal lainnya buta? Berkas kasus jelas mengatakan ada banyak rakyat biasa yang menyaksikan situasinya. Para kuda-kuda berlari ke sungai, perak jatuh bersama mereka. Dia pun menggoyangkan berkas itu. Apakah ini tidak benar? Apa yang dilihat seseorang mungkin saja menipu, Tuan. Bolehkah aku menjawab keraguan Anda secara langsung? Xu Xian melihat ke arah meja. Pinjamkan aku kuas. Chen pun melambaikan tangannya memberikan izin. Xu Xian menarik dirinya dan rantainya ke meja, menyiapkan tinta, menghamparkan kertas kaligrafi, dan dia pun menulis dengan canggung. Tuan, bisakah Anda memenuhi permintaan rendah diri ini dan memanggil benda-benda ini? Katanya, menyerahkan selembar kertas. Gubernur Chen mengambilnya dan dia membaca isinya. Dan gubernur tidak memahami maksudnya. Biarkan aku melihat. Cai Wei datang dan ingin berpartisipasi. Meraih tangannya yang pucat dan lembut untuk mengambil kertas itu. Dia juga tidak bisa memahami maksudnya. Sementara itu, pria parubaya Liu Chun membaca lembaran itu, membuat wajah tanpa ekspresi, sebelum dengan hati-hati menekan salah satu sudut dari kertas dan menyerahkannya kembali kepada Gubernur Chen. Barang-barang ini yang perlu Anda siapkan, kata Xu Xian. Gubernur Chen membaca daftar itu. Alisnya nampak berkerut. Dia tidak mengerti mengapa Xu Xian meminta barang-barang ini. Tetapi dengan anggukan setuju, dia pun memberikan perintah untuk memenuhi permintaan tersebut. Xu Xian tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa membuktikan dirinya. Sambil menunggu barang-barang tersebut dibawa, dia pun tetap tenang dan mengatur pikirannya. Setelah beberapa saat, barang-barang yang diminta oleh Xu Xian pun akhirnya tiba. Sebuah mangkuk besar, sejumlah pasir, beberapa perak palsu, dan juga air. Xu Xian mulai menunjukkan eksperimen sederhana. Dia pun masukkan pasir ke dalam mangkuk, diikuti dengan perak palsu, dan kemudian menuangkan air ke dalamnya. Bayangkan ini sebagai sungai, katanya, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Dia pun mengaduk campuran itu, membuat perak palsu tenggelam dan tersembunyi di dalam pasir. Ini yang terjadi di sungai Guangnan. Perak palsu dijatuhkan ke dalam air bersama dengan pasir untuk menciptakan ilusi bahwa perak asli jatuh ke sungai. Cai Wei menatap dengan penuh perhatian, sementara Liu Chun mengangguk dengan pelan. Mulai memahami maksudnya. Gubernur Chen masih terlihat ragu, tetapi dia tidak memotong penjelasan dari Xu Xian. Xu Xian kembali menunjukkan, para saksi mata melihat perak jatuh ke sungai, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Sementara itu, perak asli telah disembunyikan dan dibawa pergi dengan cara lain. Liu Chun yang akhirnya memahami sepenuhnya, dia pun langsung menambahkan, ini masuk akal. Tidak mungkin kuda-kuda itu mencapai Guangnan Street dalam waktu yang begitu singkat. Jadi mereka mengatur seluruh adegan untuk menipu semua orang. Gubernur Chen mulai merasa kesal karena tidak bisa memahami lebih cepat. Namun dia akhirnya melihat logika dalam penjelasan dari Xu Xian. Jadi itu artinya kita harus mencari perak yang hilang di tempat yang lain. Xu Xian mengangguk. Benar, ini adalah pekerjaan manusia, bukan pekerjaan monster. Setelah beberapa saat hening, Gubernur Chen pun memberikan perintah untuk memulai penyelidikan baru berdasarkan petunjuk Xu Xian. Dia juga memerintahkan agar Xu Xian dibebaskan dari tuduhan sementara dan ditempatkan di bawah pengawasan.
Xu Xian menarik nafas yang lega, mengetahui bahwa langkah pertamanya untuk membersihkan namanya dan juga membuktikan keahliannya pun akhirnya berhasil. Namun dia juga menyadari bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan yang lebih besar untuk mengungkap seluruh kebenaran di balik kasus ini.